Ya, saudara, aksi penipuan dengan mengatasnamakan program makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah. Dalam aksinya, pelaku penipuan bahkan mencatut nama petinggi TNI di daerah, lalu meminta korbannya para pengusaha catering menyetorkan sejumlah uang jaminan. Lalu bagaimana cara agar tidak menjadi korban penipuan program makan bergizi gratis? Berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah awal tahun ini telah dimanfaatkan sejumlah pelaku penipuan di sejumlah daerah untuk mengambil keuntungan. Pelakunya bahkan mencatut nama pimpinan teritorial TNI di sejumlah daerah dan meminta uang jaminan kepada para pengusaha catering hingga jutaan rupiah. Lalu bagaimana cara agar terhindar dan mengantisipasi dari penipuan berkedok program makan bergizi gratis dari pemerintah tersebut? Simak selengkapnya dalam Info Kriminal. Puluhan pemilik catering di kota Kediri, Jawa Timur tertipu oleh tender makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini memperlihatkan kemarahan puluhan pemilik catering yang meminta uang mereka dikembalikan oleh pengurus kelompok masyarakat Manunggal Cipta Rasa setelah menemukan sejumlah kejanggalan. Sebelumnya mereka dijanjikan menjadi supplier program pemerintah pusat, yakni makan bergizi gratis. Sebagai jaminan, para pemilik catering ini harus membayar uang sebesar 1 juta rupiah untuk kesanggupan melayani 1.000 kotak makanan. Dalam satu kelompok ini, setidaknya ada 72 pemilik catering yang menyetorkan uang jaminan hingga terkumpul 72 juta rupiah. Setelah uang disetorkan, pelaku pun menghilang. Pertama itu nggak ada embel-embel apapun, maksudnya itu nggak ada uang untuk jaminan atau apapun juga. Setelah berjalan dengan seiringnya waktu, kurang lebih 3 hari, ternyata disuruh bayar 750.000 untuk uang jaminan. Setelah kita transfer 750, hari berikutnya disuruh nambah lagi 250. Jadi per 1.000 kotak, setiap ibu catering yang gabung harus membayar 1 juta. Itu berapa orang tuh yang sudah bergabung dan menyetorkan uang? Kurang lebih? Kurang lebih ya 50 orang. Oh, 70 orang. 70 orang kurang lebih. Dengan nominal yang membayar berapa? Sampai jumlahnya berapa puluh? 72 juta total semuanya. Pokmas Manunggal Cipta Rasa menyatakan, tindakan anggota pengurus itu di luar sepengetahuan Pokmas secara organisasi. Program pemerintah itu seharusnya tanpa uang jaminan. Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Jadi tidak ada. Kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami, ada pungutan sebesar 1-2 juta rupiah. Padahal selama ini yang sudah kita lakukan, kita tidak pernah menarik apapun. Ke sub itu kita nggak pernah menarik apapun. Nah, di sini ada oknum. Nah, kita sudah tahulah oknum ini mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Dalam praktiknya, pelaku juga mencatut nama Dandim 0809 Kediri Letkol Ragil Jaka Utama. Dandim 0809 Kediri mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap ajakan mengatasnamakan instansi. Jangan mudah percaya, jangan mudah teriming-iming, diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal, mengatasnamakan instansi pemerintahan, apalagi mengatasnamakan institusi TNI sebagai pihak rekanan dan lain sebagainya, terus memungut uang. Itu tolong masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut, karena program ini berasal dari Badan Gizi Nasional, pastinya tidak memerintahkan orang untuk pungli atau memungut uang dari beberapa pihak, baik catering maupun masyarakat. Ini tidak, ini program pemerintah yang terencana dengan baik.
Tak hanya di kota Kediri, Jawa Timur, aksi penipuan pengadaan makanan program makan bergizi gratis juga terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku yang mengaku bernama Didik Haryanto menipu korban dengan mengatasnamakan Kodim 0304 Agam melalui salah satu tempat usaha catering di kota Bukit Tinggi. Modus pelaku melakukan aksinya dengan cara membuat surat penawaran yang mengatasnamakan Dandim 0304 Agam untuk melakukan orderan kepada pihak catering dengan total anggaran sebesar Rp123 juta. Penipu mengirimkan surat penawaran hanya dengan komunikasi lewat aplikasi percakapan dan pihak catering juga belum pernah bertemu dengan pelaku. Dalam aksinya, pelaku meminta korban untuk menyediakan kornet dan ikan kaleng sebagai salah satu menu di antara menu paket makan bergizi gratis. Namun karena korban tidak menyanggupi, pelaku pun menawarkan untuk membantu pemesanan kornet dan ikan kaleng tersebut dengan syarat korban harus mengirim uang sejumlah Rp40 juta ke rekening yang diberikan pelaku. Setelah uang ditransfer, pelaku pun tidak bisa ditelepon kembali. Pertama orang ini telepon sama Mbak Oli, pesan nasi kotak buat Kodim. Terus habis itu dia tanya makanannya kornet, ikan kalengnya. Kita kan nggak punya itu program itu. Jadi dia tawarkan ikan tuh lagi ke rumah ke Mbak Oli. Terus dia ngebet, suruh ngambil ini, nanti dia pesan lagi gitu. Habis itu dia udah pesan 150 untuk hari ini, suruh antar ke sini. Nah, terus habis itu dia telepon lagi, suruh kirim duit untuk beli kornetnya atau beli ikan kalengnya. Jadi Mbak Oli ini terperdaya lah sama ikan itu. Habis itu dia batalin lagi, jangan dikirim dulu katanya. Belum jelas tempat pengirimnya katanya. Habis itu ditelepon lagi, teleponnya udah tidak aktif. Dia mengaku dari Kodim 0304. Saat dikonfirmasi wartawan, Dandim 0304 Agam mengaku sama sekali tidak melakukan pesanan apapun, apalagi berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Proses lebih lanjut kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan atau order terkait dengan sejumlah bahan pokok makanan. Nah, di situ memang betul-betul tidak ada kegiatan di kami melaksanakan kegiatan terkait dengan pemesanan makanan tersebut. Program makan gizi gratis telah dimulai 6 Januari lalu. Program tersebut merupakan janji kampanye Prabowo Gibran untuk mengatasi stunting. Namun program ini malah dimanfaatkan sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Kriminolog Luki Nurhadianto menilai pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis dan melakukan edukasi kepada para pelaku UMKM untuk mencegah penipuan. Yang pertama tentu menyiapkan berbagai legalitas hukum yang memang kemudian bisa dipublikasi, apakah kemudian dalam konteks pengadaan, pihak-pihak sekolah atau kemudian pihak-pihak lain yang memang menyediakan program dari makan bergizi gratis. Yang kedua, tentu memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM bahwa program ini memiliki aturan yang memang sudah diatur secara tetap, sehingga kemungkinan atau celah-celah penipuan yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh para oknum itu bisa teratasi. Kasus penipuan program pemerintah makan bergizi gratis yang terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan kota Kediri, Jawa Timur hanyalah contoh dari kasus penipuan yang marak terjadi di sejumlah daerah. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah dikibuli oleh para pelaku penipuan program makan gizi gratis. Program makan bergizi gratis sebenarnya terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi. Namun, masyarakat juga harus hati-hati jangan sampai menjadi korban penipuan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengidentifikasi penipuan yang mencatut nama program pemerintah tersebut. Yang pertama, lakukan validasi ulang. Lakukan cross-check kepada pihak-pihak yang dicatut namanya yang berkaitan dengan program pemerintah tersebut. Dengan melakukan validasi ulang, kita bisa mengetahui kredibilitas pemberi order. Lalu yang kedua, minta bukti penunjukan dari pemerintah bahwa
tender tersebut memang diberikan kepada pemberi order. Dengan melihat bukti penunjuk tender dari pemerintah, maka legalitas dari pemberi order dapat tervalidasi. Yang berikutnya, jangan melakukan pembayaran menggunakan rekening pribadi. Apabila berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan secara transfer, mintalah nomor rekening atas nama PT atau CV, jangan atas nama rekening pribadi. Hal ini untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan program makan bergizi gratis. Sementara itu, beberapa cara juga bisa Anda lakukan untuk mengantisipasi terjadinya penipuan program makan bergizi gratis. Yang pertama, dibutuhkan suatu kejelian terhadap legalitas hukum pengorder dari program makan bergizi gratis. Teliti kembali apakah pengorder makan bergizi gratis sudah memiliki badan hukum atau tidak. Apabila tidak, maka jangan Anda layani. Yang kedua, mintalah pendampingan lembaga bantuan hukum. Hal ini bisa berguna apabila terjadi penipuan, maka korban bisa menyuarakan secara hukum. Yang berikutnya, simpanlah berbagai bukti percakapan dan bukti transfer bank. Dengan menyimpan bukti-bukti tersebut, maka korban bisa mempunyai bukti yang kuat apabila terjadi penipuan program pemerintah makan bergizi gratis. Yang terakhir, jika masyarakat ingin menjadi mitra makan bergizi gratis, bisa mengecek informasi terkait program tersebut di situs resmi Badan Gizi Nasional, yakni mitra.bgn.go.id. Di situs resmi tersebut, Badan Gizi Nasional membuka peluang dari berbagai pihak yang ingin bergabung menjadi mitra untuk program makan bergizi gratis, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal. Calon mitra program yang makan bergizi gratis bisa mengisi data yang dilakukan secara online tanpa dipungut biaya apapun. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat umum dalam program makan bergizi gratis diharapkan bisa mendukung dan memberdayakan ekonomi lokal serta pelaku usaha makanan dalam negeri. Namun, masyarakat juga harus waspada, jangan mudah tergiur dengan iming-iming order besar, tapi nanti malah justru rugi besar. Demikian info kriminal kali ini, saya Gisa Febila dan juru kamera Dedi Effendi melaporkan. Sampai jumpa.